Halo anak-anak hebat SMA Dwi Denpasar, apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Topik kita pada pagi hari ini adalah menghitung pH campuran asam dan basa hasil pengenceran dan menghitung pH campuran asam kuat dan basa kuat. Pertama, menghitung pH asam dan basa hasil pengenceran. Pada saat melakukan praktikum atau percobaan kimia di laboratorium, kita sering menggunakan zat yang berbentuk larutan. Seringkali, larutan yang tersedia konsentrasinya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Dalam hal ini, jika larutan yang tersedia mempunyai molaritas yang lebih besar dari yang dibutuhkan, maka harus dilakukan pengenceran dengan cara menambahkan aqueous dengan volume tertentu. Pengenceran suatu larutan akan menyebabkan volume dan molaritas larutan berubah, tetapi jumlah mol zat terlarut tidak berubah. Sehingga, untuk menghitung volume air yang dibutuhkan atau menghitung konsentrasi yang terbentuk, kita dapat menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana M1 adalah molaritas larutan sebelum pengenceran, V1 adalah volume larutan sebelum pengenceran, M2 adalah molaritas larutan setelah pengenceran, V2 adalah volume larutan setelah pengenceran. Contohnya, dalam suatu praktikum dibutuhkan larutan NaOH 0,1 molar. Akan tetapi, larutan NaOH yang tersedia adalah larutan NaOH 2 molar sebanyak 20 ml. Maka, untuk mendapatkan larutan NaOH 0,1 molar, kita harus melakukan pengenceran terlebih dahulu. Dan, supaya mendapatkan konsentrasi yang sesuai, kita harus menghitung volume air yang akan ditambahkan. Nah, di sini, molaritas atau M1 itu adalah 2 molar, jadi molaritas sebelum pengenceran adalah 2 molar, volume awal adalah 20 ml. Kemudian M2, jadi volume molaritas setelah pengenceran itu adalah 0,1 molar. Rumus yang kita gunakan adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus 2 molar dikali 20 ml sama dengan 0,1 molar dikali V2. Maka bisa kita hitung V2 sama dengan 2 molar dikali 20 ml dibagi 0,1 molar. Jadi, V2 adalah 400 ml. Nah, artinya, untuk mendapatkan konsentrasi 0,1 molar ke dalam 20 ml NaOH 2 molar, kita tambahkan air hingga volumenya 400 ml. Yang artinya, volume yang kita tambahkan itu adalah 400 ml dikurangi 20 ml, sama dengan 380 ml. Agar volume total larutan adalah 400 ml, jadi ke dalam NaOH itu kita perlu menambahkan air 380 ml. Nah, karena pengenceran mengubah konsentrasi suatu larutan, maka pengenceran akan menyebabkan perubahan pH suatu larutan. Pengenceran akan mengurangi derajat keasaman dan kebasaan larutan. Untuk senyawa asam, pengenceran akan menyebabkan pH larutan semakin tinggi, dan untuk senyawa basa, pengenceran akan menyebabkan pH larutan semakin rendah, di mana pengenceran akan menyebabkan pH suatu larutan bergerak ke arah pH netral atau mendekati 7. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Ke dalam 100 ml larutan H2SO4 0,1 molar
ditambahkan 400 ml air. Tentukan pH awal H2SO4 dan tentukan pH H2SO4 setelah penambahan air. Nah, di sini yang pertama kita tentukan pH awal H2SO4. Jadi di sini perlu kita ingat bahwa H2SO4 itu adalah asam kuat. Nah, diketahui molaritas asam itu adalah 0,1 molar. Jadi MA-nya bisa kita tulis 10⁻⁻1. Nah, untuk H2SO4 ini terurai menjadi 2H positif dan SO4 2-, sehingga valensi asamnya adalah 2. Nah, di sini untuk rumus menghitung konsentrasi H positif dari asam kuat adalah molaritas asam dikali valensi asam. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi H positif sama dengan 10⁻⁻1 dikali 2. Jadi konsentrasi H positifnya adalah 2 dikali 10⁻⁻1. Kemudian barulah kita hitung pH dari H2SO4 dengan rumus min log konsentrasi H positif. Jadi pH-nya adalah min log 2 kali 10⁻⁻1, pH-nya adalah 1 min log 2. Kemudian yang kedua, baru kita hitung pH H2SO4 setelah penambahan air. Nah, di sini molaritas dari H2SO4 setelah pengenceran atau M2-nya kita hitung terlebih dahulu dengan rumus pengenceran yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana M1-nya adalah 0,1 molar, kemudian V1-nya atau volume awal itu adalah 100 ml, kemudian setelah ditambahkan air 400 ml, jadi volume setelah pengenceran itu adalah 500 ml. Jadi V2-nya sama dengan 100 ditambah 400 itu adalah 500 ml. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana kita masukkan 0,1 molar dikali 100 ml sama dengan M2 dikali 500 ml. Jadi M2 bisa kita hitung 0,1 molar dikali 100 ml dibagi 500 ml sama dengan 2 dikali 10⁻⁻². Nah, kemudian baru kita hitung pH akhir, itu adalah konsentrasi H positif sama dengan molaritas asam dikali valensi asam. Jadi 2 dikali 10⁻⁻2 dikali 2, itu konsentrasi H positifnya adalah 4 kali 10⁻⁻2. Nah, di sini baru kita hitung pH sama dengan min log konsentrasi H positif. pH sama dengan min log 4 kali 10⁻⁻2. Jadi pH-nya adalah 2 min log 4. Nah, di sini kita peroleh pH awal adalah 1 min log 2. Kemudian pH akhir setelah ditambahkan 400 ml itu naik menjadi 2 min log 4. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian jawab 2 soal berikut. Nah, topik kita yang kedua adalah menghitung pH campuran asam kuat dan basa kuat. Pada video sebelumnya, sudah dibahas cara menghitung pH larutan asam dan basa. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah jika kita mencampurkan asam kuat dan basa kuat? Jika diingat kembali, asam dan basa menghasilkan garam dan air, sehingga disebut dengan reaksi penggaraman, dan karena menghasilkan air disebut dengan reaksi penetralan. Reaksi antara asam dan basa belum tentu menghasilkan campuran yang bersifat netral atau pH sama dengan 7. pH suatu campuran asam dan basa bergantung pada yang pertama, kekuatan asam dan basa yang bereaksi. Yang kedua, senyawa yang bersisa setelah reaksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas
asam kuat dan basa kuat. Untuk menghitung pH larutan setelah reaksi, kita perlu menggunakan stoikiometri, di mana dalam reaksi asam dan basa kuat, itu yang pertama, jika yang bersisa setelah reaksi adalah asam kuat dan terbentuk garam serta air, maka pH campuran ditentukan dengan menggunakan rumus pH asam kuat. Jika yang bersisa setelah reaksi adalah basa kuat dan terbentuk garam serta air, maka pH campuran ditentukan menggunakan rumus pH basa kuat. Jika asam kuat dan basa kuat habis bereaksi, maka pH campuran adalah 7. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak contoh soal berikut. Untuk soal nomor 1, larutan HCl 0,1 molar sebanyak 100 ml dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,05 molar. Maka campuran pH tersebut adalah, yang pertama kita hitung terlebih dahulu mol awal HCl dan mol awal dari NaOH. Jadi di sini ada beberapa rumus untuk menghitung mol dari suatu zat. Yang pertama adalah massa dibagi dengan mR, kemudian bisa juga mol itu dihitung dengan molaritas dikali dengan volume. Nah, di sini rumus yang mana yang kita gunakan itu tergantung dari apa yang diketahui di soal. Jadi di soal di sini diketahui HCl-nya 0,1 molar, kemudian volumenya 100 ml, NaOH itu volumenya 100 ml dengan konsentrasi 0,05 molar. Jadi karena di sini yang diketahui konsentrasi atau molaritas dan volume, maka kita gunakan rumus mol sama dengan molar dikali volume. Nah, di sini kita hitung mol dari HCl itu adalah 0,1 molar dikali 100 ml sama dengan 10 mmol. Kemudian mol dari NaOH itu adalah 0,05 molar dikali 100 ml itu adalah 5 mmol. Nah, kemudian baru kita buat persamaan reaksinya. HCl bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Jadi perlu diingat kembali, HCl ini kalau kita uraikan itu dia menjadi H positif dan Cl-. NaOH kalau kita uraikan menjadi Na positif dan OH-. Jadi kation akan bereaksi dengan anion. Jadi Na plus dengan Cl- membentuk NaCl, kemudian H plus dengan OH- membentuk H2O. Setelah itu kita ingat kembali stoikiometri larutan. Jadi kita buat mula-mula bereaksi sisa. Nah, di sini mula-mula HCl-nya adalah 10 mmol, kemudian NaOH adalah 5 mmol. Nah, yang manakah yang habis yang akan kita gunakan sebagai reaksi pembatas itu adalah yang jumlah molnya lebih kecil. Nah, di sini kita pastikan bahwa koefisiennya di sini adalah 1, di sini koefisiennya adalah 1. Jadi kalian perlu ingat bahwa kalau kalian melihat persamaan reaksi, maka persamaan reaksi itu harus disetarakan terlebih dahulu. Jadi jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, sehingga di sini adalah mol dari NaOH itu 5 dibagi dengan koefisiennya 1, ini hasilnya 5. Kemudian 10 dibagi koefisiennya 1 adalah 10. Jadi yang lebih kecil adalah NaOH, sehingga NaOH habis bereaksi. Dalam artian kalau mula-mula ada 5 mmol, agar habis bereaksi berarti digunakan 5 mmol. Nah, berapakah HCl yang digunakan? Jadi HCl yang digunakan itu adalah 1/1 dikali 5, itu adalah 5 mol, sehingga HCl yang bersisa adalah 10 dikurangi 5, itu adalah 5 mmol, dan NaCl yang terbentuk itu adalah 5 mmol, dan H2O yang terbentuk adalah 5 mmol. Sehingga sisa asam kuat
garam, dan air, itu kita menggunakan rumus pH dari asam kuat. Karena yang bersisa adalah asam kuat, garam, dan air. Nah, kemudian kita hitung konsentrasi dari asam kuat itu adalah 5 mmol dibagi dengan volume totalnya. Jadi volume totalnya itu adalah 100 ditambah 100 itu adalah 200 ml. Jadi molaritas dari asam kuat setelah pencampuran itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini karena sisa asam kuat itu adalah HCl, maka valensi asamnya itu adalah 1. Sehingga kita bisa melanjutkan menghitung pH. Di sini karena asam kuat, jadi rumusnya diingat kembali, yaitu molaritas asam dikali valensi asam. Itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 1, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita hitung pH-nya sama dengan min log konsentrasi H positif. Jadi pH sama dengan min log 2,5 kali 10 pangkat min 2. Maka pH sama dengan 2 min log 2,5. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan 2 soal berikut. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, selamat belajar, dan salam kimia bisa.